Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Dede Tatang SMPD dan yang kami hormati teman-teman kelas PGSD 7B. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa untuk kita semua, dan tidak lupa juga sholawat serta salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 5 akan membahas presentasi hari ini dengan topik tentang bertanya dasar. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri Anissa Adhastiani dengan NIM 1807904. Selanjutnya ada Tia Nur Ajijah Fitri dengan NIM 1806905. Dan Fitriani Puspeta Dewi dengan NIM 1806425. Langsung saja kepada pembahasan berikut ini. Pembahasan pertama yaitu pengertian bertanya dasar. Secara etimologis, keterampilan bertanya ini dapat dilihat maknanya dari dua suku kata, yaitu terampil dan tanya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertanya berasal dari kata tanya yang berarti permintaan keterangan. Sedangkan kata terampil ini memiliki arti cakap dalam menyelesaikan tugas atau mampu dan cekatan. Nah, berdasarkan pada arti secara etimologis tersebut, maka secara sederhananya keterampilan bertanya yaitu kecakapan atau kemampuan seseorang dalam mengajukan pertanyaan untuk meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau pihak dari orang yang menjadi lawan bicaranya. Dari pengertian tersebut ada dua hal penting yang dapat dijadikan dasar atau alasan pentingnya belajar dan berlatih mengasah kemampuan mengembangkan pertanyaan dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama cakap mengajukan pertanyaan, yaitu terampil dan cekatan membuat pertanyaan yang didasarkan pada pemahaman teori dan pengalaman praktis, sehingga dengan keterampilannya tersebut memungkinkan yang ditanya berpikir, mengungkapkan kemampuan terbaiknya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kemudian yang kedua ini meminta keterangan atau penjelasan, yaitu jawaban atas pertanyaan yang diajukan seseorang yang ditanyakan akan berusaha memberikan penjelasan atau keterangan yang sebenar-benarnya tergantung pada jenis, bentuk, dan kualitas pertanyaan yang berdasarkan pada dua karakteristik tersebut, maka mengajukan pertanyaan dalam proses pembelajaran yaitu untuk mengunggah belajar bagi siswa. Nah, adapun kualitas respon atau jawaban yang disampaikan siswa ini memiliki keterkaitan dengan jenis, bentuk, dan kualitas dari pertanyaannya itu sendiri. Nah, seseorang yang memiliki keterampilan mengembangkan pertanyaan yang berkualitas, maka dapat menggali wawasan dan pengetahuan serta kemampuan berpikir pihak yang ditanya. Nah, pertanyaan adalah alat untuk mendapatkan jawaban atau respon dari pihak yang ditanya. Nah, dengan demikian yang baik ini kuncinya adalah pertanyaan yang diajukan harus baik pula, yaitu membuat orang yang ditanya ini memiliki kemampuan yang kuat untuk berpikir dan memberikan jawaban atau respon yang baik. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat bertanya dasar. Menurut Turner tahun 1979 dalam Siti Julaiha dijelaskan tujuan dan manfaat bertanya dalam pembelajaran, yaitu membangkitkan
memastikan minat dan keingintahuan siswa tentang suatu topik. Kemudian memusatkan perhatian pada masalah tertentu. Kemudian yang ketiga, menggalakkan penerapan belajar aktif. Yang keempat, merangsang siswa untuk mengajukan pertanyaannya sendiri. Kelima, menstrukturkan tugas-tugas hingga kegiatan belajar ini dapat berlangsung secara maksimal. Kemudian yang keenam, mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Yang ketujuh, mengkomunikasikan dan merealisasikan bahwa semua siswa ini harus terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedelapan, menyediakan kesempatan bagi siswa ini untuk mendemonstrasikan pemahamannya tentang informasi yang diberikan. Kemudian melibatkan siswa dalam memanfaatkan kesimpulan yang dapat mendorong mengembangkan proses berpikir. Kemudian mengembangkan kebiasaan menanggapi pertanyaan teman atau pernyataan guru. Nah, kemudian yang ke-11 ini memberikan kesempatan untuk belajar berdiskusi. Kemudian yang terakhir menyatakan perasaan dan pikirannya yang murni pada siswa. Dari beberapa tujuan dan manfaat keterampilan dasar bertanya dalam proses pembelajaran seperti yang telah dikemukakan, secara umum dapat dijelaskan bahwa yang pertama, dapat meningkatkan partisipasi siswa secara penuh dalam proses pembelajaran yang diikutinya. Kemudian yang kedua ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa sebab berpikir sendiri pada dasarnya adalah bertanya. Kemudian yang ketiga dapat membangkitkan rasa ingin tahu sehingga dapat mendorong siswa untuk menggali sumber-sumber pembelajaran secara luas dan bervariasi. Kemudian yang terakhir memusatkan perhatian dan memotivasi siswa terhadap masalah atau isu-isu pokok pembelajaran. Nah, selanjutnya tipe bertanya dasar. Tipe pertanyaan adalah berhubungan dengan bentuk atau model pertanyaan yang diajukan. Penggunaan setiap tipe atau model pertanyaan yang disampaikan tergantung pada beberapa pertimbangan. Misalnya yang pertama, pertimbangan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, pertimbangan karakteristik materi yang sedang dipelajari. Dan yang ketiga, karakteristik siswa. Nah, adapun tipe, model, atau jenis pertanyaan tersebut pada umumnya digolongkan ke dalam beberapa tipe sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan yang menuntut fakta-fakta, yaitu pertanyaan suruhan atau pernyataan untuk mengungkapkan kembali ingatan-ingatan siswa terhadap pengalaman atau materi yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, misalnya, pemilihan umum tahun berapa yang memilih presiden langsung oleh rakyat. Yang kedua, pertanyaan yang menuntut kemampuan membandingkan, yaitu pertanyaan suruhan atau pernyataan untuk mengembangkan atau melatih daya pikir siswa, khususnya kemampuan berpikir, analisis, dan sintetis. Nah, misalnya, bandingkan antara perjalanan dengan menggunakan kereta api dan bis. Yang ketiga, pernyataan yang menuntut kemampuan analisis atau pertanyaan suruhan atau pernyataan untuk mengembangkan dan melatih kemampuan atau daya nalar secara terurai atau analisis. Nah, misalnya, apa yang menyebabkan terjadinya bencana tsunami? Yang keempat, pertanyaan yang menuntut kemampuan memperkirakan, yaitu pertanyaan suruhan atau pernyataan untuk mengembangkan atau melatih kemampuan meramalkan atau membuat perkiraan-perkiraan. Misalnya, sambil menunjuk buah pepaya, berapa kilogramkah berat buah pepaya itu? Yang kelima, pertanyaan menuntut pengorganisasian,
yaitu pertanyaan suruhan atau pernyataan untuk mengembangkan atau melatih kemampuan berpikir secara teratur, logis, sistematis, dan komprehensif. Misalnya, jelaskan bagaimana upaya untuk menyelamatkan diri dari bencana alam gempa bumi. Yang keenam, pertanyaan yang tidak perlu dikemukakan jawabannya, yaitu pertanyaan suruhan atau pernyataan untuk memberikan penegasan atau meyakinkan tentang sesuatu kepada siswa. Pertanyaan suruhan atau pernyataan semacam ini digolongkan ke dalam jenis pertanyaan retorika yang tidak perlu dapat dikemukakan jawabannya. Misalnya, setelah guru menjelaskan tentang cara-cara darurat untuk menyelamatkan diri dari bahaya gempa bumi, kemudian guru bertanya, apakah perlu informasi ini diketahui pula oleh teman-teman kalian yang lain? Nah, selanjutnya kriteria dan syarat-syarat bertanya dasar. Setiap pertanyaan yang diajukan dalam proses pembelajaran adalah alat atau instrumen pembelajaran untuk mengkondisikan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan dinamis. Agar pertanyaan yang diajukan tersebut dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Maka, guru ketika mengembangkan jenis, model, atau bentuk pertanyaan harus memperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, bahasa yang jelas, yaitu pertanyaan, suruhan, atau pernyataan yang disampaikan dengan menggunakan kalimat atau bahasa yang mudah dimengerti oleh pihak yang ditanya. Yang kedua, waktu berpikir, yaitu pertanyaan suruhan atau pernyataan yang diajukan harus memberikan waktu yang cukup untuk berpikir bagi siswa, sehingga dapat menemukan dan menyampaikan jawabannya. Yang ketiga, pemerataan atau pemindahan giliran, yaitu pertanyaan suruhan atau pernyataan harus disampaikan secara adil dan merata kepada setiap siswa, sehingga semua memiliki kesempatan yang sama. Yang keempat, acak, yaitu pertanyaan, suruhan, atau pernyataan yang sebaiknya diberikan secara acak atau tidak berurutan, agar perhatian siswa semuanya terpusat pada kegiatan pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Yang kelima, pemberian acuan, yaitu pertanyaan, suruhan, atau pernyataan yang disampaikan harus membantu siswa dapat mengolah informasi pembelajaran dan menemukan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan untuk menemukan jawaban yang tepat dan akurat sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Kadang-kadang pertanyaannya itu sendiri harus disertai dengan acuan agar siswa jelas dan memahami maksud dan tujuan dari isi pertanyaan tersebut. Yang keenam, kehangatan dan keantusiasan suasana pembelajaran harus diciptakan dalam kondisi yang kondusif dan menyenangkan, sehingga siswa merasa aman dan betah dalam belajar. Menyampaikan pertanyaan merupakan bagian dari strategi pembelajaran yang dikembangkan. Dan oleh karena itu, ketika menyampaikan pertanyaan, harus tercipta nuansa psikologis yang hangat atau antusias, dan mendorong spirit belajar yang tinggi. Dan yang terakhir, merangsang berpikir siswa. Setiap jenis pertanyaan yang diajukan dimaksudkan untuk mendorong terjadinya proses pembelajaran yang aktif. Setiap pertanyaan yang diajukan harus menjadi rangsangan atau stimulus bagi siswa sehingga siswa merasa tertantang untuk belajar berpikir, melakukan berbagai aktivitas pembelajaran. Untuk menjawabnya. Oke, jadi selanjutnya yaitu ada komponen bertanya dasar. Menurut Emulia, komponen bertanya dasar merupakan pertanyaan untuk mengembangkan kemampuan berpikir dasar. Jadi dihubungkan dengan taksonomi Bloom. Kemampuan dasar ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu yang pertama ada
pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi. Nah, keterampilan bertanya dasar juga mempunyai beberapa komponen. Nah, diantaranya, yang pertama ada pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Jadi si guru itu harus mengungkapkan pertanyaan tersebut secara singkat dan jelas sesuai dengan fakta perkembangannya. Nah, selanjutnya yaitu ada pemberian acuan. Jadi sebelum guru itu memberikan pertanyaan, guru perlu memberikan acuan yang berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan oleh siswa. Nah, selanjutnya yaitu ada pemutusan. Jadi pemutusan itu dapat dikerjakan dengan memberikan pertanyaan yang luas yang kemudian mengubahnya menjadi pertanyaan yang sempit. Nah, selanjutnya yaitu ada pemindahan giliran. Nah, jadi ada kalanya satu pertanyaan itu perlu dijawab oleh lebih dari seorang siswa karena jawaban siswa itu belum memadai. Nah, yang selanjutnya ada penyebaran. Untuk menggunakan kata-kata yang mudah dan dapat dipahami, melibatkan siswa sebanyak-banyaknya dalam pelajaran. Jadi, guru perlu menyebarkan giliran menjawab pertanyaan secara acak agar semua siswa dapat memiliki giliran secara merata. Selanjutnya yaitu ada pemberian waktu berpikir. Nah, jadi setelah mengajukan pertanyaan kepada siswa, guru perlu memberikan waktu beberapa detik untuk siswa berpikir sebelum menunjuk salah satu seorang siswa untuk menjawab pertanyaannya. Nah, jadi selanjutnya itu ada pemberian tuntunan. Jadi apabila siswa itu tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan benar, guru wajib memberikan tuntunan kepada siswa agar siswa dapat menemukan jawaban sendiri dengan benar. Nah, caranya guru memberikan penjelasan tentang pertanyaan tersebut agar siswa itu dapat memahami dan dapat menjawab pertanyaan yang sudah diajukan. Nah, selanjutnya yaitu kebiasaan yang harus dihindari ketika bertanya dasar. Jadi, setiap jenis pertanyaan itu bertujuan untuk mendorong terjadinya proses pembelajaran yang secara efektif dan efisien, yaitu belajar yang aktif, kreatif, dan berusaha menemukan jawaban lewat mencari sumber-sumber pembelajaran yang luas dan bervariasi. Sesuai dengan maksud yang ingin dicapai dari kegiatan bertanya, maka setiap pertanyaan yang diajukan harus menghindari dari kebiasaan kurang baik, yaitu seperti berikut ini. Yang pertama, mengulangi pertanyaan sendiri. Jadi kebiasaan mengulang pertanyaan yang sudah jelas itu mengganggu konsentrasi siswa untuk menjawabnya gitu. Jadi oleh karena itu, apabila pertanyaan yang diajukan sudah jelas dan sampai dan dimengerti oleh siswa, guru tidak perlu mengulang lagi pertanyaan tersebut, melainkan langsung tinggal menunggu jawaban dari siswa. Nah, selanjutnya yaitu ada mengulang jawaban siswa. Jadi memberikan penguatan terhadap jawaban siswa termasuk prinsip pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru. Namun, apabila penguatan tersebut dilakukan dengan cara mengulangi lagi jawaban siswa, bukan teknik penguatan yang baik dan harus dihindari. Jadi karena tidak akan mengembangkan pemikiran siswa. Nah, selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan suruhan atau pertanyaan yang diajukan oleh guru dimaksudkan untuk dijawab atau direspon oleh siswa. Oleh karena itu, guru tidak perlu menjawab sendiri atas pertanyaan yang sudah diajukannya. Jadi pertanyaan tersebut dituntun terhadap pernyataan pertama yang diajukan sehingga siswa terdorong untuk menjawabnya. Nah, selanjutnya yaitu memancing jawaban serentak. Jadi kebiasaan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, suruhan atau pernyataan yang secara spontan memancing siswa bersama-sama menjawab jawaban serentak harus dihindari. Apakah kalian setuju dengan pendapat dari teman kalian yang sebelumnya?
Jadi pertanyaan seperti itu tuh akan memancing siswa untuk menjawab atau memberikan jawaban yang spontan gitu. Jadi siswa tidak dapat berpikir terlebih dahulu dengan baik. Terusnya si siswa itu diberikan pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir terlebih dahulu dengan baik, dan kemudian menyampaikan jawaban tersebut atau merespon jawaban tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan ganda. Siswa akan mengalami kesulitan untuk menjawab secara jelas dan analitis terhadap pertanyaan yang diberikan oleh guru. Jadi apabila pertanyaan yang diajukan tersebut terdiri dari beberapa pertanyaan, misalnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan gempa tektonik. Lalu apa penyebabnya dan bagaimana dampak terhadap lingkungan dan seterusnya. Pertanyaan demikian akan membingungkan dan mempersulit siswa untuk mengkaji secara lebih mendalam sehingga tidak akan didapatkan hasil belajar yang maksimal. Oleh karena itu, pertanyaan sebaiknya disampaikan satu persatu sehingga siswa mempunyai kesempatan untuk cukup memikirkan jawaban secara terperinci. Nah, selanjutnya yaitu menentukan siswa. Jadi, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dengan pertanyaan yang diajukan dimaksudkan untuk mengaktifkan belajar siswa dan aktivitas belajar yang ditunjukkan bagi seluruh siswa. Nah, jadi oleh karena itu, sebelum pertanyaan itu diajukan, sebaiknya harus dihindari menyebut atau menentukan siswa tertentu terlebih dahulu yang harus menjawabnya. Hal ini akan mengganggu aktivitas belajar untuk semua siswa. Karena mungkin sebagian siswa akan mengira bahwa yang harus memikirkan jawaban tersebut hanyalah siswa yang telah disebut namanya, sementara yang lain tidak memikirkan jawabannya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada prinsip keterampilan bertanya. Nah, menurut Mahusser Usman dalam buku Menjadi Guru Profesional terbitan remaja Rosda Karya, setiap pertanyaan yang diajukan dalam proses pembelajaran adalah alat atau instrumen pembelajaran untuk mengkondisikan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan dinamis. Nah, agar pertanyaan yang diajukan peserta didik dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka si guru itu harus diajukan untuk memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Nah, yang pertama ada kehangatan dan keantusiasan. Nah, suasana belajar dan menjawab harus diciptakan dalam kondisi yang kondusif dan menyenangkan, sehingga si peserta didik itu tidak merasa tertekan, tetapi merasa aman, betah mengikuti pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu berbahasa yang jelas. Nah, pertanyaan atau pernyataan disampaikan ke peserta didik itu harus menggunakan kalimat atau bahasa yang mudah dimengerti atau dipahami. Nah, selanjutnya ada waktu berpikir. Nah, memberikan waktu yang cukup bagi peserta didik agar sebelum menjawab pertanyaan, peserta didik itu memiliki waktu untuk menemukan dan menyampaikan jawabannya sendiri. Selanjutnya yaitu ada pemberian acuan. Nah, pertanyaan yang disampaikan harus membantu peserta didik untuk mengolah informasi pembelajaran dan menemukan jawabannya, sehingga pertanyaan itu sendiri harus disertai dengan acuan agar peserta didik itu mendapatkan kejelasan dan memahami maksud dan tujuan dari pertanyaan tersebut. Selanjutnya ada pemerataan atau pemindahan giliran. Nah, pertanyaan yang diajukan sebaiknya disampaikan secara adil dan merata kepada setiap peserta didik agar seluruh peserta didik mendapat kesempatan yang sama. Jadi tidak terjadi monopoli atau diskriminasi. Yang selanjutnya yaitu ada acak. Jadi pertanyaan sebaiknya itu dilakukan secara acak sehingga perhatian peserta didik semuanya itu menjadi terpusat kepada kegiatan pembelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan pada hari ini dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kekurangan.
Semoga ilmu pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.